Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan membuat video lanjutan tentang rumah dan kebun Windy Nursery. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana ceritanya hari ini, ikutin terus videonya ya. Seperti biasa, kesibukan saya sehari-hari selain di rumah dan di halaman rumah merawat tanaman hias seperti ini. Kalau anak saya sudah berangkat sekolah, suami saya ke kantor, anak saya lagi tidur, biasanya saya melihat, merawat dan memperbanyak, pokoknya menyempatkan waktu untuk berkebun. Jadi karena saya tuh jarang kemana-mana ya sejak ada bayi lagi, jadinya ya kesibukan saya seperti ini. Apalagi kalau tadi kan bayi saya bangun, terus sekarang lihat-lihat bunganya jadi sambil gendong anak saya. Tuh adiknya digendong seperti ini, dan itu senang loh ikut saya jalan-jalan melihat tanaman hias. Kadang kalau langitnya cerah ya saya berjemur gitu tuh, kalau udah siang seperti ini jalan-jalan, tapi hari ini mendung jadinya seperti ini, udaranya terasa sejuk. Atau main di dalam rumah nonton lagu anak-anak tuh sambil saya masak untuk makan siang. Jadi nanti anak saya pulang sekolah tinggal makan siang deh. Dan hari ini tuh ada yang mau servis AC ya, saya nunggu tapi belum datang. Ini ada yang kayaknya kurang dingin, mau diservis, mau dibetulin gitu. Dan di rumah saya ini kalau ada apa-apa, misalnya ada lampu yang mati, AC-nya yang nggak dingin, tuh tinggal lapor aja ke akomodasi, nanti akan ada orang yang betulin. Jadi hampir di setiap ruangan ini ada AC-nya ada 6, di sini 6000 watt, semuanya pakai listrik ya. Di sini nggak boleh pakai LPG kompornya juga, jadi saya pakai kompor listrik gitu. Terus ini juga ada suara jedak-jeduk di bawah. Ini ada Pak Tukang lagi betulin kamar asisten rumah tangga, meskipun nggak diisi tapi harus dibaikin karena ini rumah kayu ya, ada yang kena rayap gitu. Jadi saya lapor aja terus dibaikin deh sama Pak Tukangnya. Dan barang-barang juga ini punya kantor semuanya. Ini rumah inventaris. Saya di sini hak guna pakai sampai suami saya pensiun. Karena suami saya kelahiran tahun 1981, jadi sekitar 14 tahun lagi baru pensiun di usia 55 tahun. Ini di luar hujan ya. Kembali lagi, untuk sofanya itu bisa request ke akomodasi, minta sofa seperti apa, warna apa gitu. Waktu pertama saya tinggal di sini 9 tahun yang lalu itu sofanya warnanya krem yang senada sama karpet dan dindingnya. Tapi karena saya punya anak kecil ya, takut mudah kotor gitu, waktu itu diganti sofanya. Tapi sofanya waktu itu datangnya oranye atau warna kayu seperti ini. Terus karena saya ganti gorden, beberapa tahun kemudian saya minta yang warnanya hijau tua seperti ini biar senada gitu, dan alhamdulillah dikasih warna hijau tua seperti ini. Dan ini juga kalau misalnya kotor gitu bisa diminta dicucikan, tapi maksimal 6 bulan sekali. Sama kayak karpet juga, ini sebenarnya karpet tuh ada 2 tapi yang saya pasang cuma 1 aja karena lebih mudah ngepelnya. Kalau kayak gini kan harus di vakum gitu ya. Nah ini tuh bisa, misalnya ada anak saya numpahin susu atau apa, itu bisa, itu kan emergency ya, bisa langsung dicuci. Tapi kalau yang seperti ini yang gak ada apa-apa gitu, itu maksimal 6 bulan sekali. Ada enaknya, ada nggak enaknya, tapi sebenarnya lebih banyak enaknya sih. Di sini nyaman, tenang, dan di sini juga aman karena dijaga sama 4 pos security ya. Jadi nggak ada orang yang sembarangan masuk, karena untuk masuk ke tempat saya ini harus melewati pemeriksaan beberapa pos security. Kembali lagi ke yang di dalam rumah. Ini barang-barang saya tuh hanya yang kecil-kecil kayak gini, kayak TV, pernak-pernik kayak gini. Terus kayak gorden, ini sebenarnya fasilitas kantor juga ada, tapi saya pengen beda gitu karena saya suka banget sama warna hijau, jadi saya ini beli sendiri gordennya. Dan ini disamain semua, sampai kamar tidur, sampai kamar mandi, toilet, semuanya saya kasih golden warna hijau seperti ini. Ini yang di kamar mandi, dan ini yang di toilet. Selain yang di dalam rumah, yang di luar rumah juga bisa request. Misalkan ini pohon-pohonnya tuh terlalu besar terus sampai nyentuh ke jendela gitu kan, takutnya ada ular nyebrang ke rumah ini, jadinya bisa request di trimming aja gitu, nanti dipangkasin pohon-pohon ini yang jadi nggak terlalu teduh juga kan, jadi matahari pagi dari pantai itu bisa kelihatan. Di sini memang dikelilingi sama pohon-pohon besar. Di sini ada pohon mangga, apalagi di sana
Ini bisa lihat tadi jendela. Pokoknya seperti itu ya. Di sini tuh sepi, sunyi, tapi tenang karena suami saya juga pulang dari kantor habis capek kerja itu bisa istirahat tanpa ada yang suara berisik dari pinggir jalan. Kalau gitu seperti waktu saya masih tinggal di kota. Jadi saya punya rumah di dekat balai kota, tapi sekarang saya kontrakin ya, saya sewakan karena saya lebih memilih menempatin rumah yang ini. Dan selama lebih dari 9 tahun saya tinggal di sini, alhamdulillah betah meskipun di tengah hutan, jauh dari kota, nggak ada transportasi umum, nggak ada orang jualan, tapi enak di sini tuh, tenang, aman gitu. Dan saya tuh merantau di sini dari 2006. Ini saya nikah 2003 kan, terus saya tinggal di Surabaya 3 tahun. 2006 saya pindah ke sini, tapi masih di rumah sewaan ya, dulu saya masih ngontrak. Jadi saya tuh sama suami benar-benar dari nol gitu, karena kami nikahnya tuh masih kuliah. Jadinya tuh di Surabaya 3 tahun, terus di kontrak 5 tahun tuh pindah-pindah, 3 tahun di Air Host, 2 tahun di Panorama, kemudian kebalik, 2 tahun di Air Host, 3 tahun di Panorama. Habis itu saya beli rumah di daerah G House dekat balai kota. Di situ baru 1,5 tahun dari saya beli 2011. 2013 awal tuh saya keburu pindah ke sini dan gak boleh bawa barang apa-apa, kata suami. Kalau dibawa barang-barangnya nanti double, karena di sini rumahnya tuh dikasih sama isinya gitu. Jadi ya udah, rumah barang-barang saya yang di rumah yang di balai kota itu saya sewain beserta isinya. Buat teman-teman yang pengen tahu rumah saya yang di G House yang di dekat balai kota, nanti kapan-kapan saya buat video bikin vlog di sana ya. Oh iya, dari tadi saya cerita-ceritanya di dalam rumah terus ya. Mau keluar tapi ini hujan. Tadinya mau lihat tanaman lagi. Ini masih hujan tuh. Baik teman-teman, karena di luar masih hujan, jadi nanti agak sorean atau malam ya saya bikin video lagi tentang kebun biar teman-teman juga tahu suasana malam di kebun saya tuh seperti apa. Sekarang saya mau cuci piring dulu sama mau masak untuk makan siang. Ini oh ya, tadi saya nyalain dulu deh, lupa. Tadi udah masak tapi panasin lagi. Ada saya mau bikin kue sama masak juga. Buat teman-teman yang pengen tahu video-video saya tentang masak dan tentang bikin kue, bisa lihat di playlistnya ya, ada Windy's Cake dan Windy Cook. Jadi kalau Windy Cook kan resep-resep masakan sehari-hari, tapi kalau Windy's Cake tentang resep-resep kue ya. Saya juga dulu bisa menyewakan tanaman, menjual makanan masakan sehari-hari, dan menerima pesanan cake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sambungan video yang kemarin, tentang cerita saya pagi ini dan sekarang malam harinya di rumah saya. Teman-teman yang pengen tahu gimana ceritanya, ikutin terus videonya ya. Saya mulai dari bagian depan ya. Di sini garasi dan di sini tuh kebun tapi gelap semua ya. Kita masuk aja ke bagian depan teras ini. Untuk yang waktu siang kemarin kan saya udah ngeliatin suasana di siang, dan kalau malamnya seperti ini. Harusnya saya menggunakan cahaya tambahan, tapi saya hanya menggunakan HP, jadi hasil pencahayaannya juga kurang bagus. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting ceritanya. Jadi malam ini saya akan packing tanaman hias, karena kebetulan bayi saya kan ada yang jagain, ada suami saya di rumah, ada anak saya yang kedua. Jadinya saya bisa bebas, meskipun sebenarnya tuh kalau malam kan terbatas ya. Jadi saya harus nyapin anak saya dulu, nidurin anak saya dulu, baru saya bisa buat vlog ya. Sekarang ada makan dulu ya. Makan bubur ayam dikasih wortel sama seledri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana, benar.
hmm, hmm, pintar. Sekarang Mimi sudah pintar. Alhamdulillahilladzi tamana wa safana wa ja'alna minal muslimin. Tadi habis, sekarang boleh main. Lari-lari tuh, habis makan main. Kakak lagi kak. Dan sebenarnya ini tuh video pertama saya ngevlog di malam hari dan di luar rumah ya. Ini buat teman-teman yang waktu itu ada yang tanya, gimana sih Mbak suasana malam hari, apa enggak takut misalnya, karena di tempat ini kan di tengah hutan, sepi, tetangga kiri kanan kosong gitu. Ya seperti ini suasana malam. Di sini malah sunyi, sepi, tenang gitu. Di sini saya kalau ngelihat tanaman, dengar suara serangga, ini tadi tuh ada suara kodok, toke, kayak gitu aja sih. Ini suasananya seperti ini ya, kebun depan rumah. Di pagar sini saya menyimpan bibit-bibit kaladium, dan ini sampai ke sana ya. Terus ada anggrek juga di ujung sana. Ini dia anggreknya, saya simpan di pagar, dan lihat akarnya udah sampai nempel-nempel seperti ini. Buat teman-teman pencinta anggrek bisa lihat di video-video sebelumnya ya tentang anggrek. Karena di sini suasananya gelap sekali, udah malam, dan ini juga ini kan hutan ya, jadi nggak kelihatan apa-apa. Sebenarnya di sana tuh kan pantai, bisa lihat lampu-lampu dari kapal tanker batubara. Dan ini adalah dapur saya nih dari luar seperti ini, kita lihat ya. Berantakan dapurnya. Tuh, sini yang bagian depan. Dan sekarang saya akan menyiapkan kaladium yang akan saya kirim. Ini tadi sore ya, saya udah video call sama Ibu Maria. Ini sudah saya siapkan. Ini tadi video call, beliau pilih sendiri ya, ada beli yang hybrid sama beli yang ber-ID juga. Ini ID-nya Festivia. Dia beli beberapa pot, ada red stardust juga, dan ini akan saya packing. Saya tuh kalau packing yang apa ya, tergantung permintaan, mau di packing seperti apa, mau pakai pipa PVC atau mau pakai dus biasa. Dan ini juga untuk ukuran yang sebesar ini, tinggi seperti ini, biasanya saya menggunakan pipa ya, karena biar daunnya tuh nggak rusak gitu loh. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana saya membungkus kaladium, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Waktu itu saya menggunakan pipa PVC, tapi karena sekarang belanjanya lumayan banyak dan dikirim ke daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur, ongkos kirimnya lumayan tinggi, jadinya untuk menghemat ongkos kirim saya akan menggunakan media tanam ini tuh diganti sama lumut gitu, dan saya akan bungkus dengan dus aja, jadi biar nggak berat. Saya biasa mengerjakan ini di dapur karena ini udah malam ya, jadi nggak mungkin saya ngerjainnya di luar. Lihat ini di dapur saya, mejanya ini pasti saya bersihkan lagi ya, dan ini tuh karena media tanamnya lumut jadi nggak akan sampai kotor banget gitu. Ini media tanamnya itu kan saya buang, saya ganti lumut, udah gitu dikasih tisu, dibungkus sama lakban. Ini ada contoh yang udah jadi nih. Nah seperti ini. Saya tuh kalau kirim tanaman pastikan tanamannya tuh sehat dan akarnya udah lumayan banyak ya, karena saya kan akan kirim ke Kupang itu estimasinya 3-5 hari. Jadi cara packingnya juga harus rapi agar tanamannya tetap sehat sampai di sana. Ini ya, saya buka potnya, akarnya tuh banyak seperti ini tuh. Nah kalau akarnya sehat seperti ini, tanamannya juga sehat. Ini saya menggunakan media tanam permetan, tapi kan berat ya. Ini masih ada nih dekastarnya juga. Saya akan mengurangi media tanamnya dan menggunakan lumut seperti ini. Dibungkus menggunakan tisu, udah gitu dikasih lakban. Ini contohnya seperti ini ya. Dan ini lihat, ini tuh yang tadi yang Ibu Maria pilih. Ini cantik banget, ini hybrid. Satu pot itu ada 4 apa berapa ya, 6
ini banyak banget kecil-kecil juga anaknya. Pokoknya ini nama ID-nya, maksudnya ini corak warnanya berbeda ya. Ini belum punya nama ID, kayak ini hybrid, tapi nanti Ibu Maria bisa kasih nama ID sendiri karena ini kan hybrid silangan biji, ori biji, jadi belum ada yang punya. Itu ya uniknya kalau beli yang ori biji itu seperti itu, nggak akan ada yang sama. Lihat ini, dari satu pot ada beberapa ini corak warna yang berbeda. Maaf ya, saya tuh kalau buat video suka ngobrolnya tuh kayak diulang-ulang gitu, kalian nggak sih teman-teman kalau dengar? Saya juga kadang kalau pas lagi dengar video saya yang udah saya upload, soalnya kan saya tuh kadang suka nggak diedit dulu ya, langsung diupload aja. Pas saya dengerin kok saya ngomongnya diulang-ulang ya kayak gitu, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, namanya juga saya tuh masih baru gitu, jadi sambil belajar. Terus saya tuh kadang kalau ngedit itu agak lama, jadi udahlah nggak usah repot-repot ngedit, langsung upload aja kayak gitu. Kembali lagi ke membungkus kaladium. Ini singkat cerita udah selesai semua ya, saya bungkus. Belum semua sih, masih ada satu lagi di sebelah sini yang ukurannya paling besar. Ini akan saya bungkus menggunakan pipa PVC seperti ini. Ini saya juga selain pembeli, selain menjual, saya juga pembeli juga ya. Jadi dulu saya belanja pakai ini ukuran besar indukan, dan umbinya langsung saya cacah, dan hasil cacahannya saya jual. Dan ini saya nggak buang ya, jadi bisa dipakai lagi untuk kalau saya mengirim paket seperti itu. Nah yang ini akan saya bungkus seperti ini ya, dibungkus tisu dulu. Ini harus dibungkus semuanya seperti itu, baru dimasukin ke dalam dus, digulung, dimasukin lagi gini. Jadi dusnya tuh double-double gitu, biar kalau dibanting-banting atau apa tuh nggak rusak gitu loh tanamannya. Dan kadang kalau banyak pesanan tuh saya sampai malam, dan anak-anak tuh udah tidur gitu, suami juga udah tidur, jadi saya tuh sendirian di dapur bungkusin seperti ini, packing tuh sampai beberapa gitu. Dan gimana ya, karena seneng gitu, jadi nggak terasa capeknya karena nggak ada yang nyuruh dan nggak ada yang larang juga gitu. Meskipun nggak ada yang bantuin, minimal suami saya nggak pernah larang, itu saya udah seneng aja gitu kan. Lagian saya bisa dapet sesuatu dari hobi, bisa menghasilkan gitu loh, membeli tanaman terus membangbiakannya, bakso itu bisa dijual juga gitu kan, hasilkan. Terus kadang kayak gitu ya, gak terasa gitu sampai lembur sampai malam, tapi nggak apa-apa. Jadi saya tuh kadang kalau nggak enak badan ya nggak usah dipaksain juga, tapi karena udah terbiasa ya, bangun paling subuh dan tidur paling malam. Tapi ya pokoknya dinikmatin aja, disyukuri, alhamdulillah saya sehat, saya seneng gitu, karena ini tuh hobi yang menyenangkan gitu loh. Namanya hobi menyenangkan gimana sih ya, pokoknya gitulah ya, pokoknya hobi yang menghasilkan, yang pastinya sangat menyenangkan gitu. Dan ini karena ini hasil cacahan saya sendiri, saya belinya 2 tahun yang lalu tuh harganya lumayan ya, tapi karena waktu itu saya rawat dengan baik, alhamdulillah pas umbinya besar saya cacah jadi banyak, dan anak-anaknya seperti ini bisa saya jual. Dan kadang saya tuh suka gimana gitu ya, suka ajak ngobrol tapi dalam hati ya, saya bilang gini, aduh maaf ya, kamu sekarang diasuh sama yang lain, tapi mudah-mudahan di sana kamu tetap sehat terus ya, kayak gitu. Jadi saya tuh kalau jalan-jalan di kebun juga kan sambil pegang-pegang daunnya gitu kan. Terus masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ini cantik banget, kamu sehat subur terus ya, kayak gitu. Diajak ngobrol, tanaman juga jangan cuma nanam terus dibiarin aja kayak gitu. Ini juga nih pas saya rawat baik-baik, alhamdulillah tumbuh subur, dan pas ada yang beli, saya juga mendoakan semoga yang merawatnya, pengasuh barunya bisa merawat dengan baik juga, jadi kan di sana bisa tumbuh besar subur. Nanti kalau ibunya yang beli ini bisa mencacah, memperbanyak itu kan, jadinya jadi lebih banyak lagi lah ini kayak gini. Tuh saya ngobrol apa lagi ya, itu udah malam banget loh, ini udah sepi nih, lampu udah dimatiin di ruangan sana. Dan ya saya tuh baca komentar tentang temen yang, Win takut gak sih tinggal di tengah hutan, pernah ngalamin kejadian yang menyeramkan gak sih kayak gitu. Kalau saya sih
bukannya gimana ya, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar atau gimana gitu ya. Ya itu kan kita punya dunia sendiri ya, punya maksudnya alam masing-masing gitu. Karena saya ya percaya itu dunia lain itu ada gitu kan. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah juga ya. Kalau pas kerja sampai malam seperti ini, kadang saya suka dengar suara orang ketuk-ketuk pintu, padahal ternyata itu bukan orang ketuk pintu tapi ekornya toke. Suka kan, kok cicak juga suka ngetuk-ngetukin ekornya ya, tapi karena ini toke jadi kayak orang ngetuk pintu padahal bukan gitu. Terus ada yang apa ya, kayak ada suara lari-lari di genteng gitu, padahal itu tuh tupai gitu. Terus ada apa ya, yang hitam berbulu besar, itu tuh apa ya, itu orang hutan gitu. Jadi kita tuh positive thinking aja. Jadi kalau kita ngelihat yang aneh-aneh atau dengar yang aneh-aneh, itu tuh cuma binatang, namanya juga tinggal di tengah hutan ya, kayak gitu. Jadi kayaknya nggak ada deh gitu kan. Dan pernah sih waktu itu saya pas lagi ngantuk banget nih, udah tengah malam, ngantuk banget. Jadi kan udah agak-agak antara ngantuk dan gimana gitu ya, saya dengar kayak ada orang yang ngeretekin apa ini, jari kayak gini, kayak gitu. Terus saya manggil suami saya, ayah, kok diam aja. Pas saya ke kamar, suami saya tidur. Dan itu suara apa ya? Terus bilang, ayah tadi suara apa sih itu, kok ada kayak gitu. Kata ayah, tokek mungkin, itu cicak kali, kayak gitu. Oh iya ya. Habis itu ya udah tuh, lihat tuh ada cicaknya tuh, lagi diomongin cicaknya ada. Ini cicak apa tokek sih? Dia terlalu besar untuk ukuran cicak tapi terlalu kecil untuk tokek. Wah gitu deh. Saya tuh suka ini beli lem tikus, tapi yang dapetnya malah tokek, kayak gitu. Tuh kan, jadi ngebeli ini. Baik teman-teman, pokoknya gitu ya, kita ngobrolnya sambil kerja ya. Ngobrolnya sambil nulisin packing nih, biar nanti pokoknya nggak terasa selesai aja. Ini sampai mana tadi ya kita cerita? Ya gitu ya teman-teman. Ada yang komentar itu macam-macam, Mbak Win takut nggak sih ada orang hutan, pernah nggak sih main ke rumah kayak gitu. Kadang gimana ya, nanti saya buat video yang terpisah deh khusus tentang binatang-binatang apa aja yang ada di sekitaran rumah saya gitu. Binatang liar loh ya, saya di sini nggak pelihara binatang kayak gitu. Kadang di sini ada rusa, ada ayam hutan itu cantik banget, terus ada biawak, ada beruk, monyet ekor panjang, jantan, beruang madu, terus apa lagi ya, orang hutan, burung enggang, macam-macam deh. Nanti deh saya bikin video random tentang binatang liar yang ada di sekitar rumah saya. Ada ular juga loh, ular juga kadang masuk ke rumah. Nanti kayaknya habis video ini deh saya buat video lagi, video terpisah tentang binatang-binatang apa aja gitu. Ada yang masuk rumah, ular ada deh, kayaknya masih saya simpan di videonya. Ular itu masuk ke kamar mandi loh, lewat blower kamar mandi itu, lubangnya seperti ini, jadi ini ular bisa masuk. Dan nggak terasa hampir selesai kan tuh, ini yang terakhir. Tinggal yang kaladium goreng indukan tuh yang pakai pipa PVC. Ini sambil ngobrol-ngobrol sambil bungkus kayak gini. Ini tangan kanan pegang kamera HP dan tangan kirinya sambil megang ini, kayak gitulah. Terus cerita apa lagi ya? Kini nggak saya edit ya, jadi langsung saya upload aja deh setelah ini. Jadi sekarang akan saya masukin ke dalam plastik seperti ini, satu-satu nih. Yang ini dua-dua. Habis itu nanti akan saya lakban, baru deh disimpan di dalam dus. Dan ini tuh dusnya tebal banget ya. Ini dus bekas apa ya, minyak goreng kah, atau bekas rokok gitu, tebal banget. Jadi biar kalaupun diinjek-injek atau gimana, dilempar-lempar itu tapi masih bagus gitu lah tanamannya. Ini saya simpannya seperti ini, jangan lupa dilakban nanti biar nggak geser meskipun dibolak-balik. Nih nggak tumpah kan meskipun diginiin. Dan kita tuh harus ngasih double-double biar itu diem gitu loh. Soalnya kalau ini sampai kebalik nanti daunnya rusak. Di sini 6 nih, 1 2 3 4 5 6. Terus ini di atasnya
7, 8, 9. Ibu ini beli 10 pak. Nah tuh biar nggak gerak kayak gini ya, dikasih lakban gitu. Dan ini tapi masih ada ruang. Kasih apa nih ya? Apa ya? Tapi harus yang ringan ya. Kita cari. Ini di lemari stok makanan saya punya cemilan. Ini cemilan khas Kalimantan Timur ya. Ini buatan Bengawan, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ini biar apa ya, buat kenang-kenangan. Ini kenang-kenangan sih, pokoknya gitu lah ya. Ini makanan khas Kutai Timur, ini spesial buat Ibu Maria karena pertama ngorder kadium ke saya. Biar bisa ngerasain juga ini loh makanan khas tempat kami di sini. Kita taruh sini ya, biar nggak gerak. Nah gini sudah nggak gerak, kita tutup. Tuh lihat ya, masukin dibalik kayak gini, nggak akan kebalik. Kaku banget ini dusnya. Kita menuhin, semoga sampai di sana tetap subur. Dan ibu juga ya sambil mandangin keladinya tuh sambil nyemil ini. Udah selesai. Tinggal satu lagi. Ini kita bungkus yang gitu. Dan ini dia si jumbo goreng daun ganda. Ini potnya seperti ini ya, besar, jadi harus saya ganti dulu. Di tanahnya tuh dikurangin, habis itu saya kasih remote, kita packing di pot yang kecil. Ya teman-teman, maaf tadi ke skip ya, pokoknya nggak ke videoin tadi, keasikan bongkar media tanam, terus saya ganti sama pot kecil, saya ganti sama lumut. Sampai lupa deh tadi nggak pegang HP karena kotor tangan saya di depan. Jadi ya pokoknya intinya seperti ini ya. Jadi umbinya tuh lumayan besar loh di sini karena ini udah 2 tahun ini nggak pernah saya ganti itunya, nggak pernah saya cacah maksudnya. Kan udah jam segini ngobrolnya udah kemana-mana. Pokoknya ini doreng merah ini nggak pernah saya cacah. Jadi saya nggak punya anakannya yang cacahan gitu. Tapi ini udah pernah punya anak dari hasil silangnya. Jadi ini pernah saya silangkan sama H33 dan hasil silangannya udah besar-besar malah, tapi kan udah bukan doreng lagi, soalnya dia udah hybrid kan, udah mirip jantannya gitu, nggak ada yang mirip persis seperti ini ya. Pokoknya mah ini secantik ini ya. Mudah-mudahan tetap subur sampai di tempat yang baru di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di bagian batangnya saya bungkus sama tisu, dan ini saya bungkus lagi sama karton, baru dimasukin ke dalam pipa PVC. Oh ya, ini di bagian daunnya harus dibungkus sama tisu seperti ini, tisunya digunting, baru saya taruh di sini. Nah seperti ini, terus digulung deh, biar kalau dia tuh lembab di dalam pipanya tuh dia basah, tapi basahnya tuh kena tisu. Nah seperti ini. Emang agak susah sih, ini kan daunnya memangkok ya, tapi sekalipun ini daunnya rusak di jalan gak usah khawatir ya, kaladi itu masih ada umbinya, masih bisa tumbuh baru lagi. Saya tuh biasanya malah kalau beli yang ukuran dewasa kayak gini minta dipotong daunnya, jadi dikirim umbinya aja. Kita masukkan ke dalam dus, tutup seperti ini, dan udah seperti ini, baru deh dimasukin ke dalam dus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sekarang akan melakban ininya. Tuh kan, keasikan packing sampai lupa deh kalau ini udah dijadiin satu seperti ini ya. Apa intinya gitu ya, jadi yang pipa PVC digabung sama yang kotak ini, baru dikasih lakban seperti ini di sekelilingnya, baru nanti di sini kasih alamat. Ini belum selesai nih atasnya, itu mau saya rapikan dulu. Dan ini di bagian atas emang sengaja saya kasih lubang sedikit untuk udara, jadi nggak terlalu pengap ya. Saya tuh kadang gimana ya, ada yang tertutup rapat seperti ini, ada yang kebuka seperti ini, tapi bagusan yang mana ya, sama aja sih sebenarnya. Kadang saya juga kalau terima paket kadang tertutup, kadang ada yang dibuka seperti ini. Dan alhamdulillah sudah selesai seperti ini ya. Nah, alhamdulillah lumayan rapi. Sekarang saya tinggal nempelin alamatnya seperti ini. Jangan lupa nama pengirim juga ya.
sini. Alhamdulillah selesai. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Besok dikirim, mudah-mudahan lancar sampai di Kupang. Ini dia paketnya udah saya masukin ke dalam ransel. Besok dikirim sama ponakan saya sekalian berangkat mengajar di SMP Darussalam. Dan karena paketnya cuma sedikit, naik motor aja ya. Kalau paketnya banyak baru naik mobil. Dulu setiap kirim paket saya sendiri yang mengantar, tapi sekarang karena saya punya bayi, terus suami saya juga ke kantor pagi-pagi 6:30 udah berangkat, anak saya juga udah naik bis jemputan ya 6:30, jadinya ya nggak bisa gitu loh, kecuali kalau weekend ya suami saya sekalian ke pasar atau kemana gitu. Jadi saya tanya dulu, ayah ada paket mau nggak mampir ke kantor ekspedisi kayak gitu. Jadi kebetulan keponakan saya lagi nginep di sini karena biasanya kan nginepnya di pesantren Batu Putih, pesantren Hajar Abyad, deket sama perumahan sini tapi ngelewatin bukit gitu loh. Oh ya teman-teman, saya tuh mau ngucapin makasih banyak buat yang kemarin udah sempet menulis komentar di video saya yang pertama, dan saya tampilkan ya screenshotnya di video saya yang sekarang. Baik teman-teman, itu dia cerita saya hari ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir dengan durasi yang lumayan panjang ya, lebih dari 30 menit. Terima kasih sudah selalu mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Semoga nggak bosan ya, ada cerita-cerita lainnya lagi. Yang seperti sudah saya janjikan, saya akan membuat video tentang binatang apa aja yang ada di sekitar rumah saya, tentang yang unik-unik juga. Pokoknya masih banyak cerita tentang rumah di tengah hutan di dekat pantai ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.